Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, how are you? Good morning, how are you? Good morning, my student. And how are you? I hope you are all well. Yes, today we meet again in the English subject at the third meeting with me, with Miss Ii. Before starting our lesson, let's pray by saying basmalah together. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya, membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Agar pembelajaran atau ilmu yang kalian pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kalian dan untuk bisa diamalkan di kehidupan sehari-hari ya. Nah, sebelum kita lanjut ke next lesson, we review last lesson or our meeting last week, yaitu tentang cara membaca ya. Sebenarnya hanya sedikit yang kurang betul dalam pengucapan, yaitu hanya ada di kata cycling. Terus yang kemudian next ada di kata park. Nah, yang lain alhamdulillah all my student did it well. Kalian sudah baca dengan baik. Hanya salahnya di kata cycling and park. Rata-rata siswa salahnya di kata cycling dan park. Semuanya selain itu, my student have read well. Thank you, my student. Okay, next. Okay, today we are going to study at the school. Siapa yang kangen dengan sekolah? Pengen masuk sekolah ya? Bertemu dengan teman-teman. Nah, di sini ada dua siswa. There are two students. They have made a chat. Mereka lagi saling berkomunikasi atau conversation. Saling bercakap-cakap. Apa sih yang mereka katakan, apa sih yang mereka lagi dibicarakan oleh mereka. Nah, itu kan ada gambar pensil. Ada Agus asked to his friend. Agus meminta izin to borrow, untuk meminjam pensil kepada temannya. Gimana sih cara meminta izin untuk meminjam pensil dalam bahasa Inggris? Berikut ya, perhatikan dan disimak dengan baik-baik. Agus, can I borrow your pencil? Can I borrow your pencil? Maksudnya, can I? Dapatkah aku? Bisakah aku borrow your pencil? Meminjam pensilmu? Nah, biasanya kalau di kelas seperti itu ya, ada teman yang tidak membawa pensil, kemudian meminjam ke temannya yang lain. Nah, cara meminjamnya atau how to say in English, cara meminjam atau meminta izin dengan bahasa Inggrisnya seperti yang tadi Ibu contohkan ya, seperti yang ada di layar. Agus, can I borrow your pencil? Terus bagaimana sih cara menjawabnya? Kalau menjawab iya ini, nah berikut ada loh jawabannya. Of course, here you are. Of course, here you are. Nah, itu jawabannya. Maksudnya boleh ini, tentu. Ini dia. Of course, here you are. Of course,
here you are. Nah, today we are going to study counting. And no, before we study about counting, kalian tebak dulu ya. Kalian tebak dulu. Di sini kira-kira ada 2 siswa lagi. Mereka sedang berbicara sama seperti gambar sebelumnya. Kira-kira apa yang sedang mereka bicarakan ya? Nah, ternyata ini sama seperti yang tadi. Tom, can I borrow your? Kira-kira apa yang mau dipinjam? Yes, book. Tom, can I borrow your book? Can I borrow your book? Nah, jawabannya seperti apa? Jawabannya seperti ini, sama ya? Of course. Here you are. Of course, here you are. Nah, kalian juga bisa menggunakan kata benda selain buku dan pensil ketika kalian mau meminjam, misal mau meminjam ruler atau penggaris, sama ya, hanya diganti kata bendanya. Can I borrow your ruler? Can I borrow your eraser? Eraser itu penghapus. Nah, seperti itu. Do you understand, my students? Yes, of course, because you are a smart student. Okay? Nah, sekarang kita belajar counting yang diikuti dengan kata benda. Kira-kira kalau ada 1 pensil atau 1 eraser, itu yang digambar eraser ya, atau penghapus. Kalau penghapusnya hanya ada satu penghapus, berarti gimana ya bahasa Inggrisnya? Nah, seperti berikut. 1 eraser. Kemudian ada lagi. Ada gambar ruler. Berarti kalau ruler, 1 ruler. Karena penggarisnya hanya ada 1. Kemudian jika ada penggaris atau penghapus lebih dari 1, misal 2, 3, 4, dan seterusnya, kalian harus diikuti dengan huruf S seperti contoh berikut. Kita belajar berhitungnya sampai belasan ya, dimulai dari belasan ya. Ada 1 eraser digambar, kemudian 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, and 13. Kalau lebih dari 1, kita harus menambahkan huruf S di belakang kata benda. Nah, berikut ada tulisannya, bisa kalian perhatikan. 13 erasers, karena penghapusnya lebih dari 1 ya. Kalau lebih dari 1, di belakang kata bendanya atau kata penghapusnya, kalian tambah huruf S. Itu menandakan kalau penghapusnya itu banyak, lebih dari 1. Oke? 13 eraser. Tadi kalau misal erasernya hanya ada 1, berarti 1 eraser without S, tanpa S. Kemudian ada lagi loh, ada gambar penggaris di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, and 14. 14 itu berapa? Ya, 14. Nah, tadi kan 13. Kalau 13 erasernya atau kata penghapusnya diikuti dengan kata S atau kalian tambah S. Kira-kira di kata ruler atau penggaris ditambah S enggak ya? Karena jumlahnya lebih dari 1, kalian harus menambahkan huruf S di kata ruler.
rulers. Okay? 14 rulers. How about if you have 5 rulers? You can write, jika kalian punya 5 penggaris, kalian juga bisa menuliskan dengan 5 rulers. Diikuti dengan huruf S ya. Sama, jika kalian punya, if you have 10 erasers, harus diikuti dengan huruf S, 10 erasers. 10 erasers. Do you understand, my student? Nah, jadi the point is, kalau bendanya hanya satu tanpa S ya, jangan ditambah S di belakang kata bendanya. One eraser, one ruler, one pencil, one book, dan seterusnya. Nah, kita belajar berhitung bersama-sama ya. Di sini ada gambar pensil. How many pencils that? Kira-kira berapa ya? Bisa kalian hitung sendiri di rumah ya. Kira-kira how many pencil is that? Yes. Jangan lupa di belakang kata pensil harus kalian tambah S, oke? Ada berapa? Oke, there are 16 pencils ya. Jangan lupa di belakangnya ditulis pencils, diikuti dengan huruf S, oke? Kemudian kita lanjut ya, berhitung. Setelah 16 berarti ada 17. Kemudian ada 18. And 19 apa ya? 19. And the last is 20. What is 20? 20. Ya, without N. Kalau 12 itu 12, yes. Kalau 20, 20. Kemudian kalau 13, 13. Ya, kalau 30 berarti 30. Di belakangnya hanya ada T, berarti itu puluhan. Oke? 20 itu 20, kemudian 30 itu 3 itu bahasa Inggrisnya 3, berarti harus diikuti belakangnya T. 30. Kemudian ada 40. 4 itu bahasa Inggrisnya apa ya? Ada yang masih ingat? Nah, 4. Berarti kalau 40, 40. Bagus. Kemudian ada angka 60. Kira-kira 60 bahasa Inggrisnya apa ya? 60 itu 6. Berarti kalau 60 itu 60. Nah, berbeda dengan 16. Kalau 16 itu di belakangnya ditambah tin. Ya, not T, but tin. 16, 17, 18, 19. Okay? I hope you all my students understand what I have explained today. And semoga bisa bermanfaat ya untuk kalian. Ilmunya bisa bermanfaat untuk kita semua. Nah, untuk tugasnya hari ini kalian mengerjakan latihan di Google Form ya. Selamat mengerjakan. Semoga Allah mudahkan kalian dalam belajar. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.